Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panji R. Aldipua dengan NPM 073825111025 dari Prodi Teknik Pertambangan kelas A. Kali ini saya ingin membahas ringkasan materi geologi dasar. Materi yang akan saya bahas itu ada 3. Yang pertama itu materi tektonik lempeng, geologi struktur, dan stratigrafi. Kemudian kita masuk pada materi pertama, yaitu tektonik lempeng. Apa sih tektonik lempeng itu? Nah, tektonik lempeng adalah teori ilmiah utama dalam ilmu kebumian, yaitu ilmu geologi, yang menjelaskan bahwa kulit bumi terluar yang kaku, yaitu litosfer, terpecah menjadi beberapa potongan besar yang disebut lempeng tektonik, yang terus-menerus bergerak, berinteraksi, dan berevolusi di atas lapisan mantel bumi bagian atas yang lebih panas dan plastis, yaitu astenosfer. Nah, kemudian ada batas lempeng tektonik. Itu ada 3 batas. Yang pertama itu batas divergen, yang yaitu lempeng yang bergerak saling menjauh. Kemudian ada batas konvergen, yaitu lempeng yang bergerak saling mendekat. Kemudian ada batas transform, yaitu lempeng yang bergeser secara horizontal melewati satu sama lain. Kemudian ada mekanisme penggerak lempeng bumi. Itu ada 3. Yang pertama itu ada slip pull, yaitu talikan lempeng yang masuk subduksi. Kemudian ada ridge push, yaitu dorongan dari punggung tengah samudra karena elevasi tinggi. Kemudian ada convective mantle flow, yaitu arus konveksi di mantel astenosfer. Nah, lempeng tektonik utama di bumi itu ada 2, yaitu lempeng besar dan lempeng kecil. Lempeng besar itu terdiri dari Pasifik, Eurasia, Amerika Utara, Amerika Selatan, Afrika, Indo-Australia, dan Antartika. Kemudian lempeng kecil itu terdiri dari Nazca, Cocos, Karibia, Filipina, Arab, dan masih banyak lagi. Kemudian kita masuk pada materi kedua, yaitu geologi struktur. Apa sih geologi struktur ini? Nah, geologi struktur adalah cabang ilmu geologi yang mempelajari tentang bentuk, geometri, susunan, dan hubungan timbal balik batuan serta proses-proses yang menyebabkan terbentuknya struktur tersebut. Nah, ilmu ini berfokus pada deformasi, yaitu perubahan bentuk dan volume batuan di kerak bumi akibat adanya gaya-gaya tektonik, gravitasi, dan lainnya. Struktur geologi terbagi menjadi 2, yaitu struktur primer dan sekunder. Struktur primer adalah struktur yang terbentuk saat pembentukan batuan, contohnya perlapisan, sedimentary bedding, cross bedding, atau gelembung lava. Kemudian struktur sekunder ialah struktur yang terbentuk setelah batuan terbentuk akibat deformasi, contohnya lipatan, sesar, dan kekar. Struktur deformasi rapuh itu ada terbagi menjadi 2. Yang pertama itu kekar dan sesar. Kekar ialah rekahan pada batuan tanpa pergeseran, kemudian sesar ialah rekahan dengan pergeseran relatif yang jelas. Sesar terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama itu sesar normal, kedua sesar naik atau reverse, ketiga sesar mendatar atau strike slip, keempat sesar oblique. Kemudian ada struktur deformasi ductile. Struktur ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu lipatan atau fold, yaitu deformasi lengkungan pada batuan yang awalnya planar seperti perlapisan. Kemudian ada foliasi, yaitu penjajaran mineral planar seperti pada biotit atau muskofit membentuk bidang belah terbentuk akibat tekanan dan suhu tinggi, yaitu metamorfisme. Kemudian ada lineasi, yaitu penjajaran mineral atau struktur terbentuk garis atau guratan pada batuan. Nah, kemudian kita masuk pada materi ketiga, yaitu stratigrafi. Apa sih stratigrafi ini? Stratigrafi adalah ilmu geologi yang mempelajari tentang perlapisan batuan, baik susunan, komposisi, hubungan, korelasinya untuk memahami sejarah geologi suatu daerah. Prinsip dasar stratigrafi. Prinsip pertama yaitu superposition.
Konsepnya ialah dalam suatu urutan batuan sedimen yang belum terganggu atau tidak terdeformasi hebat, lapisan yang paling bawah adalah yang tertua dan lapisan yang di atasnya lebih muda. Kemudian ada prinsip horizontalitas awal atau original horizontality. Konsepnya yaitu batuan sedimen diendapkan dalam lapisan yang horizontal atau mendekat horizontal relatif terhadap permukaan bumi. Kemudian ada prinsip kelanjutan sisi atau lateral continuity. Konsepnya yaitu lapisan batuan sedimen akan melampar secara lateral menyebar ke samping sampai mengalami penipisan atau berubah fasenya. Kemudian ada prinsip hubungan potong-memotong atau cross-cutting relationship. Konsepnya yaitu struktur geologi seperti patahan, intrusi batuan beku, vein yang memotong suatu lapisan batuan, usianya lebih muda daripada lapisan yang dipotongnya. Kemudian ada beberapa konsep penting di dalam stratigrafi. Yang pertama itu ada konsep inklusi atau inclusions, yaitu batuan atau fragmen inklusi yang terdapat di dalam suatu batuan lain, usianya lebih tua daripada batuan yang mengandungnya. Kemudian ada konsep suksesi fauna atau faunal succession, yaitu fosil yang ditemukan dalam lapisan batuan menunjukkan urutan yang teratur dan dapat diprediksi sepanjang waktu geologi. Fosil tertentu hanya hidup pada periode waktu tertentu. Kemudian ada konsep unconformitas, yaitu unconformity merupakan bidang ketidakselaraan yang mempresentasikan waktu yang hilang dalam rekaman geologi. Ada 3 jenis utama dalam konsep unconformitas, yaitu yang pertama itu diskonformitas, yaitu batasan antara lapisan sejajar tetapi ada selang waktu pengendapan yang panjang. Kemudian ada nonkonformitas, yaitu batuan sedimen yang menutupi batuan beku atau metamorf. Kemudian ada ketidakselaraan sudut atau angular unconformity. Lapisan batuan yang lebih muda terletak di atas lapisan yang lebih tua yang tidak terdeformasi atau miring. Kemudian ada satuan dalam stratigrafi. Yang pertama itu ada litostratigrafi berdasarkan sifat fisik batuan, litologi. Satuan dasar itu formasi, contohnya itu formasi batu asi, formasi kerek. Kemudian ada biostratigrafi, yaitu berdasarkan kandungan fosil. Satuan dasarnya ialah zona bio. Contohnya itu zona Globorotolia Truncatulionidoides. Kemudian ada kronostratigrafi, yaitu berdasarkan waktu pengendapan. Satuan dasarnya itu adalah sistem, seri, dan tingkat. Kemudian ada allostratigrafi atau sequence stratigrafi berdasarkan bidang ketidakselaraan unconformity yang dapat dikenali secara regional, penting dalam eksplorasi sumber daya. Nah, sekian materi yang saya dapat sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi